Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Andilyani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pesan non-verbal. Di sini saya akan memaparkan tugas kelas komunikasi antar pribadi. Latar belakang. Komunikasi non-verbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi non-verbal adalah gerakan tubuh, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata, menggunakan pakaian, potongan rambut, dan lain-lain. Simbol serta cara berbicara seperti intonasi, tekanan, kualitas suara, gaya emosional, dan gaya bicara. Pengertian. Pesan non-verbal merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Menafsirkan pesan nonverbal. Definisi harfiah komunikasi nonverbal yaitu komunikasi tanpa kata-kata merupakan satu penyederhanaan berlebihan karena kata yang dianggap tulisan tetap dianggap verbal meskipun tidak memiliki unsur suara. Stewart dan De Angelo berpendapat bahwa bila kita membedakan verbal dan non-verbal dan vokal dari non-vokal, kita mempunyai 4 kategori atau jenis komunikasi. Pemisahan komunikasi verbal atau non-verbal berdasarkan maknanya. Dalam tinjauan terbaru penelitian, mereka, Knapp dan Hall, menyimpulkan tampaknya sebagian orang jauh lebih percaya pada pesan verbal dan sebagian orang lainnya percaya pada pesan non-verbal. Kita tidak tahu semua kondisi yang mempengaruhi cara penyampaian yang dipilih. Tetapi bobot isyarat verbal, vokal dan isyarat visual dapat berubah mengikuti perubahan situasi. Dikemukakan bahwa orang mengambil satu dari 3 pilihan dalam menggunakan informasi dari indera mereka. Yang pertama, pilihan visual. Orang melihat dunia dengan membangun atau mengingat gambaran mental. Yang kedua, pilihan auditori. Orang menghargai suara dan dapat mengambil keputusan berdasarkan apa yang didengar atau dibacanya. Ketiga, pilihan kinestetik. Orang menangani dunia melalui sentuh, pengucapan, penciuman, atau perasaan. Kontak adalah komunikasi. Informasi nonverbal. Komunikasi nonverbal lebih mengutamakan pesan relasional, pesan-pesan mengenai tingkat perasaan atau emosi dalam komunikasi kita daripada pikiran-pikiran. Selain itu, sebagian besar pesan nonverbal tidak jelas, kecuali mungkin beberapa sikap tertentu. Isyarat spasial dan temporal. Isyarat yang berasal dari prakonsepsi paling banyak dipercayai dan tanpa terlihat membatasi gaya komunikasi kita. Sebagian dari gagasan kita yang paling berharga tentang yang patut dilakukan merupakan norma-norma, aturan-aturan, baik eksplisit maupun implisit mengenai perilaku. Dengan demikian, semua itu merupakan nilai reaktif, tidak mutlak. Kelompok isyarat visual. Yang pertama, ekspresi wajah. Kedua, gerakan tubuh. Yang ketiga, isyarat tangan. Keempat, haptika. Terakhir, penampilan fisik dan penggunaan objek. Isyarat-isyarat vokal. Komunikasi verbal atau vokal yaitu kedua-duanya vokal dan verbal. Perbedaan antara pesan verbal dan pesan vokal adalah perbedaan antara apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Isyarat gestur. Gestur adalah suatu susunan komunikasi nonverbal dengan sikap yang dibuat tubuh yang terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, berpihak pada yang benar untuk mengganti bicara atau bersamaan dan paralel dengan kata-kata. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.